Bab 171. Kesal menghempaskan tangan Wira yang tadi mencekal tangannya. Zidane lalu pergi membawa pensil berwarna biru bergambar Doraemon itu. Bayu membelikan cucu serta cicitnya masing-masing alat tulis karena gaji satu-satunya Little Rohichan perempuan di sini, jadi semua yang dibelikan oleh Bayu berwarna pink, namun Zia tidak menyukainya, malah mengambil milik saudara kembarnya dan Gaza yang tidak terima lalu mengambilnya kembali. Pelit. Buntut kasiran. Umpat Zia. Dia akan mengejar Zidane, namun sebuah pulpen berwarna putih terlihat di depan wajahnya. Zia menoleh pada Mahawira. Orang yang memberikannya. Apaan ini? Tanya Zia. Nona gak suka warna pink kan? Bisa pakai ini. Ucap Wira tulus meski tak ada senyum di wajahnya. Sikapnya selalu siaga dengan perawakan bagai prajurit, dan kali ini walaupun cuma menyodorkan pulpen namun seperti menyerahkan senjata saja pada atasannya. Sedangkan Zia cukup terkejut bagaimana Wira bisa tahu ia tak suka warna pink. Princess Elsa suka warna biru, ucap Zia mengangkat dagunya pada Wira. Tapi tongkat perinya warna putih, jawab Wira. Sinetra biru terang perpaduan wajah Andika dan Riani itu melihat pulpen yang diberikan Wira padanya. Ia menimbang-nimbang apakah akan ia ambil atau tidak. Wira meluruhkan bahunya. Ia lelah kalau harus meladeni bocah putri dari atasannya yang banyak gaya ini. Ia lalu menarik tangannya akan menyimpan kembali pulpen itu ke saku, namun tiba-tiba saja Zia mengambilnya. Kata Momi, kalau udah ngasih jangan ditarik lagi. Borok sikut, ucapnya sambil mengambil pulpen itu lalu berlari ke dalam ruangan makan menemui ibunya. Sedangkan Wira hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah ajaib Zia. Ya, setidaknya menjadi penghiburan baginya kala impiannya untuk menikah di usia muda harus pupus. Padahal kamu masih bisa ambil cuti kalau sekiranya belum bisa untuk masuk kerja, ucap Andika pada Mahawira ketika sang bodyguard itu membukakan pintu mobil untuknya. Terima kasih banyak Pak, saya sudah siap bekerja kembali, ucapnya sopan dan singkat namun tetap tegas. Andika hanya menganggukkan kepalanya lalu segera masuk ke dalam mobil di bangku belakang sementara Mahawira berada di depan. Resiko menjadi salah satu pengusaha ternama dengan banyak orang yang mungkin saja tidak menyukainya dan menggunakan cara kriminal untuk tujuan tertentu membuat Andika sejak dahulu selalu menggunakan bodyguard dan asisten yang pandai bela diri sejak masih di Jerman. Berbeda dengan sang kakak yang lebih suka tanpa pengawalan karena dia terbiasa hidup bebas, tidak biasa bersaing dan tidak memiliki musuh. Mahawira sendiri pada minggu kemarin mengajukan cuti kalau akan menyelenggarakan pesta pernikahannya di Kota Padang, Sumatera Barat. Namun entah karena apa, Andika tak tahu, Mahawira kembali ke Bintaro untuk melanjutkan lagi pekerjaannya. Tak seperti orang Padang pada umumnya, Mahawira cenderung tidak banyak bicara dan terlalu pendiam sehingga Andika pun sedang untuk bertanya apa permasalahannya sehingga pria itu gagal menikah seperti yang teman-teman bodyguard lain bilang padanya. Mobil Lexus LM itu kemudian melaju menuju perusahaan milik Andika. Sementara istri dan kedua anaknya menyusul dengan mobil yang dikendarai oleh Nurdin menuju sekolah. Bagi sebagian besar orang yang sering berbelanja online pasti sangat hafal dengan online shop bernama WANGPED, bahkan sang pemilik atau ownernya sudah seperti selebriti yang dikenal masyarakat luas selain karena sering mengisi program WANGPED yang ditayangkan serentak di beberapa televisi swasta bergantian dengan Ruang Murid. Dari sanalah muncul istilah bala-bala WANGPED. Apa yang dikhawatirkan Aprilia? Nampaknya terjadi karena beberapa dari wali murid yang menyadari kehadiran Boril ke sekolah langsung beberapa diantaranya mengambil ponsel dan mengajaknya untuk berselfie meskipun Boril menolaknya, mereka tetap memaksa. Mohon maaf, saya sedang buru-buru, saya ingin mengantarkan anak saya, mohon maaf ya. Tolak halus Boril.
Kehadiran Arik yang langsung diserbu oleh ibu-ibu membuat Stella dan juga Riani yang berjalan tak jauh dari Boril menggelengkan kepala mereka. Sambil berjalan pelan karena kerumunan. Bahkan Zia digendong oleh Riani agar tidak terinjak ibu-ibu yang lain. Papa tuh ngeyel sih dibilangin orang, kata Mavi, juga anak-anak aku yang nganterin kok malah pengen sendiri ke sekolah, akhirnya gini kan jadi jumpa fans dadakan. Gerutu Stella sambil menggenggam tangan Gibran dan sesekali memarahi ibu-ibu yang menyenggol anaknya. Keduanya lalu memutuskan untuk duduk saja di bangku taman yang disediakan sambil menunggu ibu-ibu itu pergi dari menghubungi Boril. Pada centil-centil banget deh mereka, nggak pada ingat suaminya di rumah apa ya. Gerutuan itu hanya dibalas senyum tipis oleh Riani karena dia tidak berani mengomentari abang iparnya tersebut. Coba nih ibu-ibu minta tolong sama Zia ya Momi, buat fotoin Uwa Boril di rumah. Pasti Zia. Page 3. Fotoin terus, dijual deh fotonya. Celetuk Zia. Ish, Zia, siapa yang ngajarin ngomong kayak gitu? Tanya Riani yang memang suka aneh sendiri dengan pemikiran anak gadisnya yang terlalu cerewet dan pintar di usianya yang baru menginjak 4 tahun itu. Egak ada yang ngajarin. Cuma Zia sering lihat mbak yang di rumah suka beli foto-foto artis Korea itu Momi. Jadi Zia pikir kalau Uwa Boril kan sama terkenalnya kayak orang Korea, jadi fotonya bisa dijual juga. Jawab Zia tulus. Stella tertawa karenanya, awas diomelin Uwa Ayu loh, ucap Stella. Gak, Uwa Ayu mah baik. Gak pernah marah-marah kayak. Ucapan putri bernetra biru itu langsung terhenti ketika Riani meliriknya. Kayak siapa Princess Elsa? Tanya Stella. Kayak Gibran. Tembak Zia membuat Satria Putra dari Pangeran Brebes itu menoleh padanya. Kapan aku marah? Tanya Gibran, yang sedang bermain dengan Zidan di sebelahnya. Waktu kemarin di sekolah kamu marah-marah, jawab Zia. Gibran berpikir sebentar mengingat kapan terakhir kali dia marah, lalu putra tampan itu pun membulatkan bibirnya ketika teringat. Oh, itu kan karena kamu juga yang patahin serutan aku. Ucap Gibran disertai dengan kekesalannya pada sang putri karena serutan pensilnya yang diberikan oleh sang ayah rusak seketika, padahal dia belum pernah memakainya hanya karena dipegang oleh Zia dan dibawanya bermain serutan itu pun rusak. Gibran, gak boleh gitu. Gak boleh pelit sama saudara, tegur Stella. Tapi serutanku rusak bunda, kasihan ayah, udah belin jauh-jauh. Pesen dari luar negeri, gerutu Gibran. Bisa beli lagi kalau barang yang rusak. Tapi kalau persaudaraan yang rusak gak bisa dibayar pakai apapun. Ucap sang bunda dengan pasti. Sebisa mungkin sedini mungkin dia dan Alex selalu menanamkan rasa persaudaraan pada buah hatinya karena mereka hanya memiliki seorang putra dan keduanya selalu mendekatkan Gibran pada saudaranya yang lain termasuk dengan saudara-saudara Alex yang di Brebes. Tuh denger, jangan suka marah-marah kalau sama saudara itu, harus akur kayak aku sama Zidan. Nanti kalau nggak akur mukanya jelek, kata Dedi, kalau suka marah nanti berubah jadi siluman kerbau. Stella dan Riani melongo dibuatnya mendengar perkataan sang putri karena sekuat tenaga mereka menanamkan rasa persaudaraan, tapi sang Princess Elsa ini selalu bisa berhasil menjahili saudaranya. Terbukti dalam hitungan detik ketiga Satria Gibran Sarjono sudah menangis karena dikatain mirip siluman kerbau. Zia. Nah gitu. Omel Riani, sedangkan Zidan membujuk Gibran agar tak menangis dibantu oleh Stella. Bener kan Momi? Kata Dedi, kalau suka nangis, kalau suka marah-marah nanti mukanya jelek kayak siluman kerbau, iya kan? Gibran semakin keras menangisnya. Riani sungguh tak enak pada Stella walaupun sebenarnya Stella tak pernah mempermasalahkan ocehan Zia. Malah dia ikut tertawa mendengarnya. Tapi karena takut Gibran lebih kencang menangis, dia pun membujuk sang putra untuk berhenti. Zia, minta maaf cepat.
Maaf Mas Gibran, ucap Zia namun Gibran tak berhenti. Gak berhenti nangisnya Momi, keluhnya. Udah nggak apa-apa nanti juga berhenti sendiri. Ucap Stella bijak sambil memeluk putranya. Page 4. Zia menggaruk hidungnya yang tak gatal. Dedi selalu nyanyi kalau Zia nangis gak berhenti. Zia nyanyi ya, buat Gibran. Dan bukan Zia Yasmin Rohichan namanya kalau tidak bisa memperkeruh suasana dengan nyanyiannya. Idi iutig. Tambah gede tambah cengeng. Tambah gede tambah cengeng. ZIYAIII hahaha. Boril menggerutu dalam hati menyesal tidak mengikuti saran istrinya untuk menitipkan saja Azam dan Arash pada Stella. Hasilnya dia pun jadi susah berjalan untuk melayani foto bersama dengan para wali murid yang mengenalinya di depan tadi. Akhirnya setelah beberapa lama dia pun sampai di kelas Azam. Menghembuskan nafasnya lega, Boril sampai juga. Akhirnya, sampai juga di kelas kita, Kids, ucap Boril bangga pada kedua putranya yang kalem itu. Tapi ternyata tidak sampai di sana karena beberapa wali murid yang berada di kelas itu pun mengenalinya juga kemudian meminta foto bersama. Mas Boril ya. Oner WANGPED. Duh. Gerutu Boril dalam hatinya. Alhasil selama 5 menit dia pun berfoto bersama dengan mereka tapi dengan catatan tidak ada kontak fisik karena kalau sampai Nyonya Boril Rohichan mengetahuinya tamat sudah riwayat Arik selalu mengambil jarak agar tidak terlalu dekat dengan mereka. Mas Boril anaknya sekolah di sini. Ucap ibu yang usianya sebaya dengan Aprilia itu. Boril tersenyum lalu mengelus rambut Azam dan Arash. Iya bu. Kelima ibu-ibu itu pun saling berpandangan heran. Kemudian seorang yang berambut pirang membuka suaranya. Mas Boril papanya Azam sama Arash. Ya ampun, saya baru tahu. Berarti Mas Boril ini suaminya Mbak Aprilia. Ih, iya. Baru ingat, pernah diwawancara di TV juga kan ya. Timpal yang satunya baru mengingat Aprilia. Boril hanya tersenyum mengiyakan. Maaf ya mas, saya pikir suaminya Mbak Aprilia itu, mas-mas yang suka nemenin kalau lagi di sekolah. Senyum Boril pun luntur seketika mendengar ucapan ibu barusan. Apa? Page 5. Mohon maaf ya mas. Habisnya saya gak tahu. Soalnya kan Greya, anak perempuannya juga manggil Mbak Aprilia, mama. Jadi saya pikir mereka suami istri. Boril menghentikan ketikannya ketika dia sedang bekerja di ruang perusahaannya. Sejak pulang dari sekolah dan mendengar obrolan ibu-ibu di kelas putranya entah kenapa Boril kehilangan konsentrasi bahkan dia lupa menjawab salam dari Stella ketika mereka bertemu di mobil tadi. Seharusnya Boril menjawab salam sang putri atau seharusnya Boril bertanya siapa pria yang dekat dengan Aprilia sampai-sampai wali murid di kelas menganggap kalau mereka itu suami istri. Sedekat apa? Siapa orang itu? Monolog Boril yang menyesal langsung pergi dari sekolah tadi tanpa menunggu orang yang dimaksud oleh ibu-ibu tadi datang. Tanpa bertanya pada Stella yang pasti tahu akan hal itu. Stella tahu. Kenapa tidak pernah cerita? Ucapnya lagi. Demi Tuhan pikiran Boril sama sekali tidak bisa tenang sekarang jika Stella tahu kenapa membiarkan Aprilia dekat dengan laki-laki lain. Jika Stella tahu kenapa dia tidak memberitahu pada ayahnya apa yang terjadi di sekolah sampai Aprilia disebut dekat dengan pria lain. Tapi apa mungkin itu hanya gosip tapi kalau gosip apakah benar sedekat itu sampai menjadi gosip? Boril merebahkan punggungnya di sandaran kursi kerjanya. Sekilas melihat pada foto kecil di atas meja kerjanya. Ia ambil foto itu. Foto ia dan Aprilia yang diambil ketika mereka pulang dari Surabaya beberapa saat sebelum sampai di Jakarta. Foto di dalam mobil dengan Aprilia di sampingnya memangku Azam dan juga Arash bersandar pada bahu Boril. Aprilia tengah tersenyum begitu juga kedua putranya. Mereka terlihat bahagia dan muda.
Boril terkekeh melihat sang istri yang sangat terlihat perbedaan usia di antara mereka. Wajar saja jika ibu-ibu tadi tidak menyangka kalau Boril adalah suaminya. Ayu, saya beruntung memilikimu. Ucapnya tersenyum lalu mencium foto istrinya tersebut. Tak lama setelahnya terdengar suara ketukan pintu. Dan pintu pun terbuka setelah Boril mempersilahkannya. Permisi Pak. Senyum manis asli melebihi manis gula aren khas Pangeran Brebes seharusnya bisa memaniskan siang Boril hari ini yang terasa pahit setelah mendengar gosip dari ibu-ibu barusan, tapi ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Boril malah berwajah masam ketika melihat menantunya datang. Ada apakah ini Pak? Mengapa merenung? Tanya Alex sambil perlahan berjalan lalu duduk di kursi di depan mertuanya tersebut. Kamu kok jalan-jalan aja sih Alex, nggak ngurusin bengkel? Tanya Boril ketus. Loh, bengkel kan nggak harus ditungguin Pak. Ada orang di sana, lagian kerjaan saya juga cuma pagi aja. Siang sudah beres, saya bosan Pak. Terus? Tanya Boril lagi. Pengennya pulang ketemu sama Stella sama Gibran. Tapi pasti sama papa, nggak boleh, jadi saya kesini sajalah ya, jawab Alex tanpa rasa bersalah sama sekali. Page 6. Ngapain kesini, sama aja makan gaji buta kamu tuh. Papa kan yang kasih bengkel. Otomatis pekerjaan saya tidak seberat dan sebanyak waktu masih jadi asisten papa, jawab Alex yang hari ini penampilannya terlihat lebih kasual dengan kaos warna hijau army dan celana jeans. Oh, jadi menurut kamu waktu menjadi asisten saya itu pekerjaan kamu banyak dan berat begitu? Tanya Boril sinis. Loh, kepriben kuwi? Andai menantunya bukan Alex Sarjono yang sudah bertahun-tahun ikut bersama dengan keluarga Rohichan, pasti akan tersinggung dengan perkataan Boril itu dengan wajah ketus dan tidak ada manis-manisnya sama sekali. Tapi beruntungnya Alex ini sudah punya mental sekuat baja dan wajah setebal tembok, jadi tidak akan berpengaruh walau mertua sejuta dramanya tersebut mengeluarkan bisanya. Ngomong-ngomong soal drama, sepertinya sang mertua sedang dilanda galau gulana sekarang, terlihat dari wajahnya yang berkerut dan meskipun berbicara dengan Alex tapi hanya sesekali menatap menantunya tersebut. Pa? Tanya Alex. Apa? Jawab Boril. Papa sedang ada masalah ya? Tanya Alex yang meskipun lama di luar negeri dan juga di Jakarta namun logat ngapaknya masih terasa jelas walau sudah tidak memakai istilah-istilah khas daerahnya yang kadang membuat mertuanya pusing. Pertanyaan Alex tersebut membuat Boril yang tadinya melanjutkan pekerjaan dengan mengetik langsung berhenti kembali dan dengan polosnya mengangguk. Jan, pantes, ucap Alex. Boleh cerita kok Pa, kenapa? Boril menjeda beberapa detik sebelum dia menjawab pertanyaan dari Alex. Haruskah dia mengatakan hal yang sejujurnya tentang apa yang menjadi kegelisahannya? Tapi kamu bisa dipercaya nggak Alex? Pria membuang nafas beratnya. Tolonglah Pak, boleh gundah, boleh gulana, tapi harus berpikir jernih. Berapa lama Papa kenal saya sampai harus bertanya gitu? Tanya Alex. Saya masih ganteng kan Alex? Alex mengerjapkan matanya, dia tidak salah dengarkan. Seorang Boril Fabian Rohichan, pecinta sejati yang mana beberapa tahun lalu Alex Sarjono adalah saksi dari perjuangan cintanya mendapatkan seorang Aprilia Ayu, dan seringkali Alex kalau boleh jujur ingin sekali muntah mendengarkan kepercayaan dirinya yang terlalu over. Kini harus mendengar kata Boril yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja menyangkut fisiknya. Papa kenapa? Papa. Apa? Saya terlalu tua untuk Aprilia sampai orang tidak percaya kalau saya ini adalah suaminya. Tanya Boril lagi. Belum sempat Alex menjawab pertanyaan dari mertuanya tersebut lalu terdengar suara ketukan pintu dan setelah Arik mempersilakannya lalu masuklah asisten Boril bernama Pandu. Permisi Pak, selamat siang Pak Alex. Sapa Pandu pada Alex yang berdiri dari duduknya lalu menjawab sapaan asisten Boril itu. Selamat siang. Maaf Pak, di depan sudah ada Bapak Zain Airlangga.
Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Alex akan kerjasama mereka kemarin, maka Zain Erlangga diundang oleh Boril ke kantornya demi membicarakan bisnis ini. Beruntung sekali Alex juga datang karena Arik sedikit tidak mood siang ini, jadi dia bisa minta bantuan Alex untuk mengurusnya. Oh, sudah datang. Cepat ya, silakan masuk, ucap Alex pada Pandu tanpa meminta persetujuan dari Boril dahulu. Inilah kelebihan Alex yang selalu dikagumi oleh mertuanya karena bisa mengambil keputusan tepat bahkan tidak perlu bertanya pada Arik karena Alex paham kalau Boril sedang tidak ingin banyak bicara. Baik Pak, ucap Pandu.